Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nokalesa dengan NIM 240002215. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 11 tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam perspektif kepemimpinan yang bermutu. Materi hari ini ada pembiayaan pendidikan, konsep pembiayaan pendidikan, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, strategi pembiayaan pendidikan, dan mengelola atau memanajemen pembiayaan pendidikan di sekolah. Yang pertama ada pembiayaan pendidikan. UU SPN Non 20 tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengalaman diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, ada konsep pembiayaan pendidikan, yaitu ada 4 konsep. Yang pertama, sumber-sumber pembiayaan pendidikan. 2. Perencanaan pembiayaan pendidikan. Ketiga, pelaksanaan anggaran pendidikan. Dan yang keempat, ada pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, ada rencana anggaran pendapatan belajar siswa atau RAPBS. Di tingkat sekolah, kita mengenal adanya rencana anggaran pendapatan sekolah atau RAPBS. RAPBS sebaiknya menggunakan analisis WORD baik dalam segi hukum, tuntutan zaman, keberadaan sekolah, visi dan misi, stakeholder, output yang diharapkan. Tujuan penyusunan anggaran ini selain sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya juga sebaiknya pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-uang yang diterima. Keempat, ada strategi pembiayaan pendidikan. Strategi secara sederhana didefinisikan sebagai keputusan atau tindakan yang berusaha untuk mencapai sasaran. Seperti strategi itu sendiri dipengaruhi oleh misi organisasi atau lembaga, sekolah, dan lingkungannya. Dalam hubungan penyusunan RAPBS, memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekosistem yang mencakup kekuatan, terjemahan, peluang, dan ancaman. Kelima, ada mengelola atau memanajemen pembiayaan pendidikan di sekolah, yaitu ada 2 bagian. Yang pertama, sumber dana yang diperlukan dalam pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan baik ternyata mendapatkan dukungan dalam pembiayaan pendidikan. Yang kedua, ada alokasi dana dalam pembiayaan pendidikan. Dana yang diperoleh dari sumber dana yang ada, maka dana tersebut dialokasikan berdasarkan kebutuhan sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien merupakan aspek penting dalam kepemimpinan pendidikan yang bermutu. Dalam mengelola pembiayaan pendidikan secara tepat, pemimpin pendidikan dapat mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan fasilitas sekolah. Manajemen pembiayaan pendidikan yang baik juga memungkinkan kepemimpinan pendidikan untuk membantu keputusan yang tepat dalam mengalokasikan anggaran sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan demikian, manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif menjadi kunci penting dalam mencapai kepemimpinan yang bermutu.
dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan di bab ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.